Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Fatika Nur dengan NIM 2309116069 dari program studi Sistem Informasi kelas B angkatan 2023. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat dengan tema toko dessert. Nah, dalam program saya ini bisa melakukan berbagai macam fitur seperti melihat menu dessert, menghapus, menambah, mengupdate, atau juga melakukan penjualan. Nah, yang pertama ada terdapat kelas dessert. Kelas dessert ini adalah untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama dessert. Di dalam kelas dessert ini terdapat parameter dengan berbagai macam parameter. Yang pertama ada nama, stok, harga, varian rasa, jenis, dan next. Dari parameter nama, stok, harga, varian rasa, dan jenis ini, itu tuh gunanya adalah untuk mendefinisikan objek-objeknya. Seperti kalau misalkan parameter nama, otomatis dia akan mendefinisikan nama, stok mendefinisikan stok, harga mendefinisikan harga, varian rasa mendefinisikan varian rasa, jenis mendefinisikan jenis. Nah, parameter next ini sendiri adalah inisialisasi atribut next dari objek dessert dengan nilai non. Lanjut, terdapat kelas toko dessert. Kelas toko dessert ini adalah untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama toko dessert. Terus ada dev init self menu dessert. Ini adalah metode kelas khusus yang disebut dengan init yang merupakan konstruktor kelas. Nah, di dalam kelas toko dessert ini terdapat dua parameter. Yang pertama ada head dan tail. Self head ini digunakan untuk menunjukkan node pertama dalam struktur data yang menggunakan konsep linked list. Kemudian, parameter tail ini digunakan untuk menunjukkan node terakhir dalam struktur data yang menggunakan konsep linked list. Lanjut, di sini ada fungsi len. Fungsi len ini digunakan untuk mengembalikan panjang dari linked list menu dessert. Lalu terdapat fungsi empties. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah linked list tersebut kosong atau tidak. Nah, selanjutnya ada metode add first, add last, dan add after. Yang pertama ada fungsi add first. Ini bertujuan untuk menambahkan node baru ke awal linked list. Metode ini menerima parameter seperti nama, stok, harga, varian rasa, dan juga jenis. Nah, berikutnya terdapat fungsi add last. Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan node baru ke akhir linked list. Metode ini juga memiliki fungsi yang serupa dengan add first, namun node baru ditambahkan di akhir linked list. Kemudian ada fungsi add after. Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan node baru setelah node tertentu dalam linked list. Metode ini menerima parameter node nama yang menunjukkan nama node setelah nama node baru akan ditambahkan, serta parameter lainnya untuk membuat node baru. Nah, selanjutnya adalah metode remove first, remove last, dan remove after. Nah, di dalam fungsi remove first ini berfungsi untuk menghapus node pertama dari linked list. Jika linked listnya kosong, maka sebuah value error akan dilemparkan. Nah, node pertama yang dihapus adalah dengan menggeser head untuk menunjukkan ke node berikutnya. Kemudian terdapat fungsi remove last. Ini bertujuan untuk menghapus node terakhir dari linked list. Jika linked list hanya memiliki satu node, maka node tersebut dihapus dan head maupun tail diatur menjadi none. Kemudian terdapat fungsi remove after. Fungsi ini bertujuan untuk menghapus node setelah node dengan nama tertentu dalam linked list. Jika node tersebut tidak ditemukan, maka metode menimbulkan value error. Kemudian terdapat metode find by name. Ini metode digunakan untuk mencari node dessert berdasarkan nama dessert. Selanjutnya terdapat metode tambah node awal, node akhir, dan node setelahnya.
Di dalam fungsi tambah node awal ini, meminta pengguna untuk memasukkan informasi mengenai dessert yang ingin ditambahkan di awal linked list. Nah, informasi meliputi seperti nama, stok, harga, varian rasa, terus jenis, dan jenis. Nah, di dalam sama seperti di fungsi tambah node awal, tambah node akhir juga meminta pengguna untuk memasukkan informasi tentang dessert yang ingin ditambahkan. Bedanya adalah dessert baru yang ditambahkan akan terletak di akhir. Nah, fungsi def tambah node setelah ini adalah node baru akan ditambahkan di akhir linked list menggunakan metode atlas dari kelas Fungsi tambah node setelah ini akan meminta penggunanya untuk memasukkan nama node setelahnya yang menunjukkan di mana node baru harus ditambahkan. Sama seperti fungsi node awal dan node akhir, fungsi node setelah ini juga meminta pengguna untuk memasukkan informasi yang meliputi nama, stok, harga, varian rasa, dan juga jenis. Kemudian terdapat metode hapus node awal, node akhir, dan node setelah. Di dalam fungsi hapus node awal itu bertanggung jawab untuk menghapus node pertama dari linked list. Nah, toka dessert akan dipanggil untuk menghapus node pertama. Kemudian akan diberitahu pengguna bahwa dessert berhasil dihapus dari menu yang dicetak di dalam layar bersama dengan nama dessert yang dihapus. Hapus node akhir sama juga seperti node awal. Bedanya adalah dia akan menghapus node yang terletak di akhir. Kemudian fungsi node setelah. Fungsi node setelah hapus node setelah ini akan meminta penggunanya untuk memasukkan nama node setelahnya yang menunjukkan node mana yang akan dihapus. Kemudian metode remove after last toka dessert akan dipanggil dengan menggunakan nama node yang akan dimasukkan sebagai argumen. Selanjutnya adalah fungsi tampilkan menu dessert. Metode ini bertanggung jawab untuk menampilkan menu dessert ke layar. Pertama, metode isEmpty dari kelas toka dessert akan dipanggil untuk memeriksa apakah menu dessert tersebut kosong. Jika kosong, pesan yang sesuai akan dicetak. Jika tidak, menu dessert akan ditampilkan dengan menggunakan perulangan while untuk mencetak informasi tentang setiap dessert seperti nama, stok, harga, varian rasa ke dalam layar. Lanjut, ada metode update stock dessert. Nah, metode ini sendiri bertanggung jawab untuk memperbarui stok dari sebuah dessert dalam menu. Pertama-tama, metode find by name dari kelas toka dessert akan dipanggil untuk mencari node dengan nama dessert yang sesuai. Jika node tersebut ditemukan, maka stoknya akan diperbarui dengan nilai baru yang diberikan oleh stok baru. Pesan tersebut akan memberitahu kepada pengguna bahwa stok telah diperbarui dan akan dicetak ke layar. Jika node tersebut tidak ditemukan dalam menu, maka pesan akan sesuai juga dicetak dalam layar. Lanjut, terdapat metode hapus dessert. Nah, metode ini berguna untuk menghapus sebuah dessert dari menu berdasarkan nama dessertnya. Pertama, di sini metode akan memeriksa apakah nama dessert tersebut kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan dicetak ke layar. Kemudian, sebuah perulangan akan dilakukan untuk mencari node dengan nama dessert yang sesuai. Pesan akan memberitahu pengguna bahwa dessert telah dihapus dari menu dan akan dicetak. Jika nama dessert tidak ditemukan dalam menu, pesan yang sesuai juga akan dicetak. Lanjut, yaitu metode lakukan penjualan. Ini adalah definisi dari metode lakukan penjualan yang merupakan bagian dari kelas toka dessert. Metode ini bertujuan untuk menangani proses penjualan di dalam toka dessert.
Lanjut ada fungsi kelola menu. Di dalam sini terdapat menu. Sebenarnya ini adalah menu admin yang bisa untuk melakukan CRUD seperti menambahkan dessert, menghapus dessert, menampilkan menu, update menu, terus terdapat tambah node, hapus node, dan yang terakhir bisa kembali. Tambah node dan hapus node ini seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, ini bisa menambahkan dessert baru sesuai dengan yang kita inginkan, apakah terletak di akhir, di awal, atau setelahnya. Sama seperti hapus node, ini juga bisa menghapus dessert di awal, di akhir, atau di setelahnya. Lanjut, di sini ada fungsi tambah node menu. Nah, ini adalah bagian dari tambah node ini tadi yang nomor 5. Kemudian dia akan menampilkan menu seperti berikut. Lalu ini juga sama, ini ada fungsi hapus node menu. Ini juga setelah kita memilih nomor 6 hapus node, maka akan menampilkan menu seperti berikut. Nih, akan menampilkan menu hapus node awal, node akhir, dan node setelah. Lanjut, di sini ada menambahkan dessert. Di dalam menambahkan dessert ini, kita bisa menambahkan informasi yang kita inginkan, seperti menambahkan nama dessert yang dimasukkan, berapa stok banyaknya, harganya berapa, varian rasanya, dan juga jenisnya. Lanjut, adalah metode quick short. Kenapa saya mau pakai metode quick short? Yang pertama adalah menggunakan quick short itu lebih efisien untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array atau linked list. Nah, quick short juga memiliki kompleksitas waktu rata-rata untuk kasus terbaik dan kasus rata-rata yang membuatnya sangat efisien, terutama untuk jumlah data yang besar. Dalam konteks program ini, menu dessert mungkin memiliki banyak item, sehingga penggunaan quick short dapat mempercepat proses pengurutan menu. Nah, di dalam metode quick short ini, menggunakan array berdasarkan nilai atribut tertentu baik secara naik maupun turun. Jika panjang array kurang dari atau sama dengan 1, array tersebut akan dikembalikan karena sudah terurut. Jika tidak, elemen pertama dari array akan diambil sebagai pivot. Kemudian, array dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, satu berisi elemen yang lebih kecil dari pivot dan satu berisi elemen yang lebih besar atau sama dengan pivot. Rekursi diterapkan pada kedua bagian tersebut dan akan menghasilkan gabungan dengan pivot di antara keduanya. Lanjut, ada metode dapatkan daftar dessert. Metode ini digunakan untuk mengembalikan daftar semua dessert dalam bentuk linked list. Selanjutnya ada metode urutkan dessert. Metode ini juga digunakan untuk mengurutkan menu dessert berdasarkan atribut yang telah diberikan, dengan kemungkinan urutan naik atau turun. Jika atribut yang diberikan tidak valid, maka akan dicetak. Atribut yang dimasukkan tidak valid seperti itu. Nah, ini juga ada metode init. Metode init ini adalah konstruktur kelas toko dessert. Ini digunakan untuk menginisialisasi objek toko dessert dengan menu dessert yang diberikan. Selanjutnya ada metode jump search. Nah, metode jump search ini ada jump search by nama, harga, dan juga ID. Kenapa sih memakai jump search? Itu adalah karena kemampuannya untuk melakukan pencarian yang cepat dalam linked list atau dalam satu array yang sudah terurut. Jump search juga memiliki kompleksitas waktu yang dimana n adalah jumlah elemen dalam linked list atau array. Meskipun tidak secepat binary search, jumlah search tetap lebih efisien daripada sequential search. Nah, dalam program ini ketika mencari sebuah dessert dalam menu, jump search dapat memberikan kinerja yang baik karena dapat mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan elemen yang dicari. Nah, metode jump search ini itu mengimplementasikan algoritma pencarian untuk mencari dessert dalam linked list berdasarkan nama, harga, atau juga ID. Nah, algoritma jump search sendiri memungkinkan pencarian cepat dan mengurangi jumlah langkah yang diperlukan. Lanjut, di sini ada metode cari dessert.
Nah, ini adalah tampilan ketika kita memilih menu searching. Di sini ada searching by nama, harga, dan ID seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian dan menampilkan detail dessert yang sudah diminta sebelumnya. Lanjut adalah metode tampilkan detail dessert. Program ini akan mendefinisikan sebuah metode dengan nama tampilkan detail dessert dalam sebuah kelas yang mungkin merupakan bagian dari satu sistem manajemen toko atau daftar dessert. Metode ini juga bertujuan untuk menampilkan detail dari suatu objek dessert yang diberikan sebagai argumen. Lanjut, terdapat inisialisasi objek toko dessert pada main. Nih, pada main yang ini. Ini adalah menu dessertnya. Nah, menu dessert ini memiliki detail seperti nama, varian rasa, jenis, juga stok dan harganya. Terakhir, itu adalah menu utama. Ini adalah tampilan menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat pertama, lihat menu, kedua, bisa memesan dessert, ketiga, kelola menu, urutkan dessert, dan mencari dessert. Ini adalah sorting dan ini adalah searching. Lanjut, saya akan melakukan output. Nah, saya akan memilih nomor 1, maka akan menampilkan menu-menu dessert yang sudah saya masukkan. Yang pertama seperti ada puding, cream pie, frozen yogurt, chocolate chip, cookies, peanut butter banana pie. Terus terdapat informasi stok, harga, dan juga varian rasanya. Lanjut, kita bisa memesan dessert. Masukkan ID yang ingin dipesan. Saya ingin memesan yang nomor 5, maka saya akan ketik nomor 5. Terus masukkan jumlah yang dipesan. Di sini terdapat informasi stok, maka saya akan memesan misalkan di bawahnya. Bagaimana jika saya Nah, ini adalah tampilan jika jumlah yang saya pesan stoknya tidak mencukupi. Lanjut, nomor 3 yaitu kelola menu. Di dalam kelola menu ini kita bisa melakukan CRUD. Saya akan mencoba melakukan CRUD. Pertama, kita pilih nomor 1 tambah dessert. Terus saya masukkan pie. Terus masukkan stoknya, saya masukkan 20. Masukkan harga dessertnya, saya masukkan 25.000. Varian rasanya kita bisa mengambil berry. Terus jenis dessertnya pie. Kita masukkan seperti itu. Nah, setelah dimasukkan kita bisa melihat ketampilan menunya, apakah menu tersebut sudah berhasil dimasukkan atau belum. Kita bisa ketik nomor 3. Kita bisa melihat di sini nomor 6 terdapat pie dengan stok 20, harganya 25.000 dan varian rasanya berry. Lanjut, ada tadi nomor 2, hapus dessert. Nah, di sini bisa masukkan nama dessert yang akan dihapus. Saya akan menghapus nama dessert pie. Lalu saya akan menampilkan lagi menu, apakah menu dessert dengan nama pie itu sudah dihapus atau belum. Nah, di sini terdapat tampilan bahwa menu dessert dengan nama pie tadi sudah berhasil dihapus. Lanjut adalah update menu. Masukkan nama dessert yang di-update. Saya ingin mengupdate nama dessertnya puding. Lalu saya akan mengupdate stok dessert. Saya ingin mengupdate menjadi 15 stok. Nah, di sini terdapat tulisan stok puding berhasil diperbarui menjadi 15. Saya akan tampilkan lagi menunya, apakah menu tersebut sudah berhasil diupdate atau belum. Di sini terlihat puding sudah berhasil diupdate, stoknya menjadi 15. Kemudian ada tambah node. Sama seperti menambahkan
di search yang di bagian sini. Di node juga sama, bedanya nambahkan dessertnya itu bisa milih tempatnya, apakah dia ingin di nomor paling atas atau paling bawah, ataupun setelah nomor 3, 2, 4, ataupun 5. Jadi kita bisa memilih. Saya akan kembali, hapus node. Sama juga seperti di hapus node, hapus dessert yang di nomor 2. Bedanya juga, hapus node ini nih bisa berfungsi untuk menghapus dessert yang berada di atas, di bawah, ataupun di antara dessert nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ataupun nomor 5. Saya akan kembali, 7, kembali. Kemudian saya akan ke menu nomor 4, yaitu urutkan dessert atau nomor 4, yaitu urutkan dessert. Nah, di sini terdapat tulisan masukkan atribut yang ingin diurutkan. Nah, saya ingin mengurutkan dessert berdasarkan harga, maka saya akan menulis di sini harga. Saya bisa memilih apakah saya ingin mengurutkan ascending atau descending. Saya ingin memilih ascending, maka saya ngetik nomor 1. Nah, di sini menu dessert akan diurutkan berdasarkan harga. Saya ingin mengurutkan berdasarkan nama. Saya akan memilih descending. Lanjut mencari dessert atau searching. Saya ingin mencari berdasarkan nama puding. Maka akan tertampil seperti ini. Sekian video penjelasan program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.